Alhamdulillah, Alhamdulillah ja'ala Ramadana shahran mubarakan wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muntaha wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wa rafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita terus mengalami kehidupan ini. Waktu demi waktu, akhirnya sampailah kita menjalankan ibadah puasa hari kedua tahun 1444 Hijriah pada hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah serta menjauhi apa yang telah menjadi larangannya. Dengan harapan kita nanti akan berkebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur di dalam hati, ucapan dan tindakan atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada hari ini Jumat lagi kita bersama-sama mendapatkan kenikmatan keimanan bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Ungkapan syukur ini diharapkan pula semakin menguatkan ketakwaan kepada Allah SWT dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini sendiri merupakan tujuan sekaligus barometer kesuksesan seseorang dalam menjalankan puasa yang saat ini sedang kita laksanakan. Semoga amal ibadah kita benar-benar mendapat ridho dan hidayah dari Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk menggapai prediksi takwa ini tentu harus ada upaya dari diri kita untuk senantiasa memprioritaskan kualitas dalam pelaksanaan ibadah puasa. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, namun harus ada komitmen untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat menghilangkan keutamaan dan pahala puasa. Upaya untuk meningkatkan kualitas puasa ini dari waktu ke waktu
dari zaman ke zaman terus mengalami tantangan, baik dari setiap individu maupun lingkungan. Terlebih saat ini kita hidup di tengah era globalisasi, era digital yang harus pandai-pandai memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memanfaatkan alat yang telah kita lihat bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi ini, kita bisa merasakan bersama bagaimana derasnya informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Semua itu terjadi karena kemudahan-kemudahan yang disuguhkan teknologi itu untuk membantu manusia. Kemudian disuguhkan oleh teknologi ini seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif. Hal yang baik di tengah era digital harus kita semua maksimalkan, dan hal negatifnya harus kita buang jauh-jauh sehingga tidak tergiur oleh kemaksiatan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maksimalisasi sisi positif dari kemudahan di era digital bagi puasa kita ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkan sebaik mungkin sebagai wasilah atau alat dalam mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun saat ini bisa dengan mudah kita dapatkan mauidhah hasanah, ceramah agama, ataupun kajian-kajian lain sebagai berbagai jenis kitab melalui berbagai platform program di internet. Khususnya melimpahnya konten-konten semacam ini harus kita bisa manfaatkan, khususnya di bulan Ramadan ini. Namun kemudahan ini juga harus diiringi dengan selektivitas tinggi dalam memilih kajian agama di internet, khususnya media sosial seperti Facebook, YouTube, dan sejenisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehati-hatian memilih kajian Islam ini agar kita benar-benar belajar ilmu agama dari ulama yang benar, jelas silsilah keilmuannya, serta alim dalam bidangnya sehingga tidak sembarangan memilih. Dengan maksimalnya kita memberi asupan rohani kita yang tepat pada diri kita selama bulan puasa, maka insya Allah kualitas puasa kita akan semakin meningkat. Ketika rohani kita mampu terisi dengan asupan positif, maka kita pun akan memiliki gairah, semangat untuk beribadah, semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Seperti sholat berjamaah menjadi semangat, membaca Al-Quran semakin meningkat, kepedulian terhadap sesama melalui zakat dan sedekah juga akan semakin kuat, serta ibadah lain juga dapat dilakukan dengan semangat. Terlebih di bulan Ramadan yang penuh ganjaran ini, ibadah dan kebaikan kita akan dapat pahala berlipat ganda, maka marilah kesempatan yang baik kita manfaatkan sebaik mungkin. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam dan Muslim menyebutkan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalha ila sab'i mi'atin dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya setiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah SWT berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Sementara itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkembangan di era digital ini juga memiliki dampak negatif bagi kualitas ibadah puasa kita. Hal ini jika tidak terlena dengan memanfaatkan media digital yang tidak terkendali, sehingga kita gampang terpengaruh oleh hal-hal negatif, terpengaruh yang kurang baik bagi kehidupan kita sehari-hari, bahkan bikin lemah ibadah kita. Untuk itu pandailah kita memilih memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk
mana yang baik dan mana buruk, sehingga kita tidak terlena dengan kemaksiatan, yang akhirnya tetap punya semangat untuk beribadah, membina keluarga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah rahmah dengan berbagai alat yang kita saksikan saat ini. Ma'asyiral muslimin, ya mu'ajimah rahimakumullah, belum lagi dampak negatif lain ketika kita banyak media sosial seperti melakukan hibah, namimah, ujaran kebencian, terpapar hoax dan lain sebagainya, dan pertengkaran di media sosial karena kita tidak mengendalikan diri akhirnya terjerumus di dalamnya. Semua ini sudah dipastikan akan sangat menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Untuk mendapat pahala kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja apabila kita tidak benar-benar zikir, benar-benar mengingat kepada Allah SWT yang telah memilih kita, mengajari kita untuk beribadah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, rubbas shaimi laisa lahu min syiyamihi illa ju'i wa atas. Artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadis rawahu An-Nasai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah ke depan kita bijak dalam beraktivitas di era digital, khususnya dalam mendidik anak-anak kita harus tepat mengawasi sehingga tidak salah dalam menggunakan alat digital tersebut. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas puasa kita, maka pandai-pandailah membagi waktu, memanfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepadanya. Kuatkan dalam diri untuk menggunakan teknologi digital secara hati-hati dan hanya untuk hal yang bermanfaat sajalah hingga kita terhindar dari dosa-dosa digital tersebut. Marilah kita berdoa semoga kita tergolong orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan anak kita menjadi anak soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, akhirnya kita bisa berbahagia fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.